Untuk memulai kegiatan ini, silakan disiapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Semangat? Baik, semangat ya. Nah, Bapak tanya terlebih dahulu, pada kesempatan pagi hari ini, siapa yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Sri Damayanti, Alamsa, Susi, Susilo. Ya, berarti ada 3 ya. 3 orang yang tidak hadir. Baik, tidak masalah. Oke, pada kesempatan kali ini ya, materi kita ya terkait tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Yaitu topiknya tentang literasi algoritma dan konten digital. Pernah dengar nggak konten digital? Pernah dengar? Konten itu apa? Ayo, ada yang tahu? Apa? Konten itu apa? Video. Salah satunya konten itu video. Masuk dalam konten juga. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya. Baik. Nah, tentunya ya, materi ini Bapak ambil mempunyai latar belakang. Nah, berdasarkan hasil observasi, banyak siswa di SMP 60 Muaro Jambi sudah mulai mengenal dengan mengenal dan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial atau AI dalam pembelajaran maupun ujian di sekolah. Betul nggak? Nah, pernah Bapak lihat ketika ujian, kok banyak yang betul, ya kan? Sedangkan nilai yang awalnya nilai tugas itu beda. Ya, ternyata kalian pakai aplikasi AI, namanya apa? ChatGPT. Apalagi? Cici. Nah, ada. Kami mendapati itu. Nah, ada beberapa yang sudah menggunakan. Pertanyaannya, Pak, bagus nggak kita pakai AI itu? Bagus, tapi tidak diperkenankan ketika dipakai dalam ujian. Ya, bisa dipakai untuk hal lain yang lebih bermanfaat. Untuk mendukung belajar boleh. Ya, tapi kalau dalam ujian itu fokus dengan kemampuan sendiri. Ayo, ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu merancang produk digital sederhana. Apa aja produk digital itu? Bisa video, ya, bisa teks, bisa poster. Ya, pernah belajar Canva? Pernah diajarin nggak? Itu salah satu produk digital. Apa itu namanya? Poster-poster, gambar-gambar itu salah satu produk digital. Peserta didik mampu memahami dampak kecerdasan artifisial atau AI tadi atau KA. Harus tahu dampaknya. Pasti punya dampak. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Pasti ada. Kemudian peserta didik mampu memahami dampak dari penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, penggunaannya juga ada. Ketika menggunakan pasti ada dampaknya. Yang pertama, ya, mempermudah, pasti mempermudah. Yang kedua, kalau kita gunakan untuk hal yang negatif, pasti nanti hasilnya juga negatif. Ya, baik, lanjut. Nah, kita punya kesepakatan, ya, kesepakatan kelas, yaitu pelaksanaan pembelajaran ini akan kita laksanakan selama 1 jam pelajaran, sekitar 40 menit. Kemudian
peserta didik wajib mengikuti layanan dengan baik dan fokus serta semangat. Fokus serta semangat, tidak boleh ngantuk. Semangat. Ya. Kemudian peserta didik wajib menghargai guru dan teman sekelas dengan tidak ribut pada pelaksanaan pembelajaran. Nah, tidak boleh ribut. Nah, enak kan dengarnya gini? Sunyi, tapi jangan pula ngantuk. Nah, nanti tertidur pula kalian, ya kan? Oke ya, lanjut. Kemudian, nah, ini ada pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, boleh acungkan tangan, ya. Apakah Ananda mengenal istilah kecerdasan artifisial, KA atau AI? Pernah dengar? Pernah dengar semuanya? Ayo, AI pernah dengar? Nah, pernah ya. Nah, kalau kita dalam istilah bahasa Indonesia namanya kecerdasan artifisial atau KA, atau bahasa kerennya AI, ya. Kemudian yang kedua, aplikasi AI atau KA apa yang pernah kalian gunakan? Ayo, apa tadi? Yang sudah kalian pakai? ChatGPT, bagus. Ada lagi? Cici. Nah, itu salah satu aplikasi AI atau kecerdasan artifisial. Nah, tiga, apa tujuan penggunaannya? Nah, kalian pakai itu kemarin apa tujuannya? Mempermudah dalam belajar. Ya. Jawab ujian. Ayo ngaku. Ya, enggak ya. Oke, baik. Kalau untuk dalam pembelajaran boleh ya. Pembelajaran untuk mengerjakan tugas di rumah, mempelajari apa materi-materi yang disampaikan oleh guru itu boleh, ya. Tapi kalau dalam ujian jangan, ya. Oke, baik, berarti sudah tahu ya awal apa namanya itu terkait dengan AI atau kecerdasan artifisial ini. Oke. Nah, ini ada ice breaking. Ice breaking kita terkait dengan coding ya. Nanti materinya ini ya, materi kalian besok yang didapat di SMA nanti adalah terkait dengan coding dan kecerdasan artifisial ya, AI tadi. Nah, ini contohnya ya. Ini ada games. Games ini terkait juga untuk coding sederhana yaitu menyusun puzzle ya. Bisa dilihat di sini? Ngerti enggak? Ayo, ada yang ngerti enggak nih? Di sini kan ada 4 kotak ya. Bebek, apa lagi? Kucing, lebah, siput. Nah, nanti kalian masing-masing kelompok, perwakilan kelompok maju ke depan. Susunlah misalnya bebek. Bebek tuh yang mana? Ya. Bebek itu yang mana? Kemudian kakinya ada berapa? Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya di sini. Apakah dia berkumis, apa punya lendir, atau punya madu? Nah, itu ciri-cirinya. Bapak minta kelompok 1 dulu. Kelompok 1 boleh maju. Ayo maju ke depan. Perwakilan ya. Nah, kelompok 1 coba susun yang tentang bebek. Ayo, boleh di sini. Diklik langsung. Ya. Bebek gambarnya. Kelompok 2 lagi, perwakilan 2 orang. Cepat, ayo. Sana ada labornya, nah, kan? Nah, untuk kelompok 2 kucing. Ya, kelompok 3 lebah. Ayo, cepat perwakilan 1 orang. Baik. Kelompok 4 siput. Ayo. Oke, sudah. Nah, kelompok 5 ini kan ada 2 nih yang belum nih. Ini larinya kemana? Ayo, coba. Kelompok 5. Nah, tuh. Paruh kemana larinya? Bulu atau mamalia kemana larinya? Oke, baik. Silakan duduk ya. Oke, perhatikan dulu semuanya ke sini. Fokus. Ya, fokus. Nggak ada yang megang HP dulu. Belum dibolehkan megang HP dulu. Taruh dulu HP-nya. Ya, taruh dulu HP-nya. Taruh dulu HP-nya. Wajar. Taruh dulu HP-nya. Ya. Baik. Benar nggak nih yang kalian kerjakan ini? Ya, kita periksa jawabannya dulu ya. Yuk, bismillah. Sempurna. Ayo tepuk tangan semuanya yuk. Nah, Dina, siput nggak ada kaki ya? Iya, kan di 0 kakinya tadi kan? Berarti emang siput tidak punya kaki. Oke, bener ya. Oke, baik. Nah, udah pinter semua nih.
Ya, codingnya udah pinter ini. Nah, udah pinter ya. Ini kan mengasah otak kalian nih kan, nyusun-nyusun, mencocokkan gambar dengan ciri-cirinya ya. Oke, kita lanjut ke materi dulu ya. Lanjut. Nah, ya, materi kita ada dua. Yang pertama itu melakukan pengelolaan data dengan penyusunan instruksi menggunakan kecerdasan artifisial atau AI tadi ya. Yang kedua, produksi konten dan diseminasi konten digital dengan menggunakan bantuan kecerdasan artifisial. Produksi konten ini tahu? Buat video, buat teks, buat gambar, itu termasuk dalam konten ya. Diseminasi artinya apa? Mempublikasikan. Salah satunya dengan cara upload di media sosial, mendiseminasikan konten digital yang telah kita buat tadi ya. Kita masuk langsung ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan kecerdasan artifisial Gemini dulu. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, diharapkan semua peserta didik melakukan instalasi aplikasi Gemini di perangkatnya masing-masing. Sudah ada semua aplikasinya? Sudah ya? Nah, oke, kalau sudah kita lanjut. Kita lanjut di sini ya. Tentang pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan pendekatan logis dan sistematis. Nah, itu tadi. Kita dengan memakai AI tadi atau KA tadi atau kecerdasan artifisial tadi, itu salah satu kita itu bisa berpikir komputasional. Artinya apa? Kita berpikir seperti komputer. Ya, kita menggunakan komputer tadi, berpikir komputasional untuk memecahkan suatu masalah. Konsep berpikir komputasional erat kaitannya dalam pengelolaan data, terutama dalam konteks data science dan kecerdasan artifisial. Mengacu pada definisi operasional berpikir komputasional, kita dapat mengasah kecakapan, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, jadi intinya ya, dalam menggunakan KA tadi atau AI tadi, itu mempermudah kita untuk memecahkan suatu masalah. Ya, masalah apa aja? Mempermudah kita. Yang biasanya kalian mencari informasi itu melalui buku, sekarang tinggal aja chat. Di chat aja siapa tadi? Chat GPT, Gemini atau Cici tadi. Siapa nama Presiden Amerika Serikat? Keluar langsung di situ nanti. Ya kan? Terus kamu tanya, aku lagi sedih nih, tolong dong bantu aku mau curhat. Mau dia diajak curhat? Iya kan? Mau dia diajak curhat. Jadi udah kayak kawan kita, partner kita. Nah, tapi gunakanlah untuk hal yang positif. Lanjut. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk di pengelolaan data dan penyusunan instruksi. Sekarang boleh pegang HP-nya masing-masing. Kita langsung praktek, ya. Kita langsung praktek. Di sini, ya. Nomor 1, silakan telaah data berikut menggunakan aplikasi Gemini. Apakah data yang disampaikan benar atau tidak? Nah, aplikasi AI ini atau KA ini bisa menelaah data yang diberikan itu benar atau tidak, ya. Kemudian gunakan instruksi khusus agar hasil yang didapat tepat dan benar. Nah, tentunya ketika kita masukkan data ke AI tadi, ke aplikasi Gemini tadi, kita harus punya instruksi yang benar, ya. Pas kamu masukkan data, bisa tolong cek data ini benar atau tidak. Nah, nanti dia akan kasih tahu, ya. Kita ambil contoh data di sini. Ini Bapak punya contoh data, sudah masuk ke Gemini? Masuk ya? Perhatikan ke depan, ya. Ini ada 7 pernyataan, ya. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Jambi merupakan daerah istimewa di Indonesia. Nah, coba tanya, ibu kota negara Indonesia Jakarta atau bukan? Coba tanya di situ. Di Gemini. Hah? Betul? Hah? Di chat GPT boleh? Ya, nggak ada Gemini, di chat GPT boleh. Coba, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Benar atau salah? Benar. Ini guru IPS-nya siapa ini? Ayo, yang bilang salah. Nah, baik. Yang kedua, Jambi merupakan daerah istimewa di Indonesia. Benar atau salah? Hah?
Coba. Ini, Jambi merupakan daerah istimewa di Indonesia. Benar atau salah? Sudah ada keluar jawaban? Belum. Coba cari dulu. Salah. Bukan. Jadi bukan ya. Oke, baik. Nah, kerennya lagi ya. Oke. Kerennya lagi aplikasi Gemini ini bisa kita suruh membaca data berupa gambar ini. Perhatikan dulu ya, biar kalian tahu nanti ya, biar kalian tahu. Perhatikan dulu. Tanpa kita ngetik, ya, ngetikkan satu persatu, dia bisa membaca data ini benar atau salah. Caranya seperti apa? Kita ambil ini dulu, kita capture ya. Kita capture screenshot. Ya, ini bawa screenshot, contohnya seperti ini, ya. Kita masuk ke Google Gemini. Nah, di sini ya. Kemudian ini kan ada tombol apa? Plus ini. Upload file. Ya, upload file, nanti unggah screenshotan dari pernyataan tadi ya. Ini contohnya. Nih. Udah masuk ya? Udah masuk nih. Ini kan lebih singkat nih daripada kalian ngetik satu persatu kan? Lebih singkat. Coba cara bertanya seperti ini ya. Cara bertanyanya untuk melihat data itu benar atau salah. Ya, misalnya gini, tolong, kita minta tolong dulu lah, sopan kan? Jangan, oi Jo, mau udah, jangan gitu. Kita tolong dulu ya, minta tolong dulu. Tolong, ya, tolong lihat pernyataan benar atau salah pada gambar, ya. Kemudian berikan jawaban dan alasannya. Nah, lengkap dah nih. Tolong lihat pernyataan benar atau salah pada gambar ini, ya. Kemudian berikan jawaban dan alasannya apa. Ya, kita minta tolong dulu. Bisa enggak dia menelaah data ini sesuai atau tidak, ya. Setelah itu tekan, kita kirim enter. Nah, tunggu sebentar, sabar ya. Dia nyuruh kita nunggu sebentar. Dia melakukan analisis. Baik. Kemudian Jambi merupakan daerah istimewa di Indonesia. Jawabannya salah. Nah, alasannya di Indonesia itu ada 3 daerah yang memiliki status istimewa. Yogyakarta, Aceh, dan DKI Jakarta. Nah, Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri. Benar atau salah? Salah. Alasannya apa? Indonesia kepala negaranya adalah presiden. Nah, kemudian ini 5 tambah 5 10, benar enggak? 5 kali 5 30. Yang benar berapa? 25. 10 bagi 5 2, jawab benar? Benar. 7 kurang 5 3. Yang benar? 7 kurang 5 2. Berarti bisa baca data dia ya. Sebentar kan? Sebentar kan? Nah, jangan salah. Gemini juga bisa merangkum atau meringkas materi. Jadi kalau kalian susah-susah misalnya nih, disuruh ringkas kan, biasanya suruh ringkas tuh di buku catatan. Nah, kalian foto, kalian kirim ke Gemini tadi, tolong buat ringkasan. Dia nanti akan meringkas sendiri, baru kalian salin. Sudah pernah pakai kayak gitu? Sudah. Oh, udah pintar berarti ya. Nah, itu tadi fungsi Gemini sebagai kecerdasan artifisial untuk melakukan atau menelaah data. Paham sampai sini penggunaannya? Penggunaan Gemini untuk menelaah data, mencari data benar atau salahnya, paham ya? Paham ya? Oke, paham. Nah, ini produksi konten dan diseminasi konten digital. Seiring perkembangan era digital, teknologi komunikasi mendapatkan banyak manfaat, diantaranya informasi yang diterima menjadi lebih cepat, ya kan? Mempermudah pekerjaan manusia, menghemat waktu dan biaya. Hemat waktu enggak kita tadi? Dengan kita mencari jawaban secara foto, kita kirim ke situ, udah keluar jawabannya, hemat waktu enggak? Hemat waktu kan? Nah, tapi ada kekurangannya apa? Kita malas berpikir. Betul enggak? Malas menghafal lama-lama, ketergantungan dengan AI. Nah, jadi boleh digunakan, tapi jangan sampai kita juga kecanduan tadi, ya. Kalau kita masih bisa mengingat, ya kita ingat, tapi kalau memang mentok, kita boleh menggunakan
aplikasi AI tadi. Ya, lanjut. Baik, jenis-jenis konten digital itu ada 6. Pertama, teks, tulisan. Contohnya apa? Konten tulisan. Pernah baca artikel di blog, di website, berita-berita online? Pernah di Google? Berita tentang ini, kriminal, politik, pendidikan, itu namanya konten berupa teks. Konten suara pernah dengar? Pernah dengar? Contohnya apa? Musik, bagus ya. Suara itu. Konten video yang sering ini? Pasti ya, video di TikTok, IG, itu konten semua tuh. Yang halo guys, gua ini anak Tantan loh. Nah, itu konten. Ketika kalian upload ke media sosial, TikTok dan sebagainya, itu menjadi sebuah konten. Konten visual. Visual itu bisa seperti gambar. Pernah buat gambar pakai Canva, ngedit gambar? Nah, pernah. Itu salah satu konten visual. Game interaktif. Main game, ya, itu konten. Kemudian diupload di media sosial, itu jadi konten. Misalnya nih, siapa sering main game tuh Alpin ya? Suran ya, Suran. Main Mobile Legend kan? Oke, ini gua lagi naikin rank. Nah, itu dibuat konten, diupload, nah jadilah konten game interaktif. Kemudian konten KA atau kecerdasan artifisial. Nah, inilah nanti yang kita pelajari bagaimana pembuatan konten menggunakan kecerdasan artifisial. Lanjut. Nah, baik. Nah, sekarang kita praktek lagi. Buka HP-nya. Buka HP-nya masing-masing. Di sini kita akan belajar membuat konten digital berupa video. Ya, berupa video menggunakan kecerdasan artifisial. Baik. Generate gambar menggunakan Gemini, ubah gambar menjadi video nanti masuk ke Google AI Studio. Kemudian edit video bisa menggunakan aplikasi CapCut dan sebagainya atau melalui TikTok langsung tadi ya. Nah, baik. Perhatikan dulu anak-anak ya. Perhatikan dulu. Ketika kita akan menggenerate atau membuat konten, baik gambar, kita harus paham dulu. Kita nanti kemana? TikTok ya. Ke TikTok. TikTok itu ukuran gambarnya tahu nggak kalian? Ukuran videonya. Berapa rasionya? Ayo. Rasio ukuran video TikTok. Ayo, boleh searching, tanya ke ini, ke Gemini, coba. Berapa rasio ukuran video di TikTok? 9:16. Tinggal tanya kok tadi. Udah boleh tanya. Baik. Nah, tuh. Jadi yang kita buat pertama kali, apa tadi? Contohnya, apa tadi instruksinya? Buat gambar yang menggunakan Gemini, ya. Kita perlu gambar. Nah, baik, masing-masing, ya. Cara buat gambarnya perhatikan dulu ya. Begini ya. Cara permintaan membuat gambar di Gemini untuk TikTok ya, untuk video atau gambar TikTok. Buatkan gambar. Nah, gambar ini juga penjelasan lagi ya. Perhatikan dulu. Gambar ini ada beberapa macam. Gambar realistis. Artinya apa? Gambar seperti sungguhan, orang sungguhan. Real ya. Kemudian gambar semi realistis, dia agak-agak kartun. Kemudian ada gambar kartun. Ada 3 jenis. Kita coba buat gambar yang realistis dulu. Perhatikan dulu promptnya, perintahnya ya. Buatkan gambar realistis ukuran. Ukurannya berapa tadi? 9:16 ya, koma seorang anak SMP. SMP mana? Harus jelas ya. SMP Indonesia, SMP Amerika. Nanti kalau kita SMP doang, nanti dia anak SMP di Amerika bisa. Harus jelas. Anak SMP di Indonesia sedang memegang spanduk anti bullying ya. Nah, kemudian nih, ini karakternya dulu, seorang anak, kemudian tempatnya, ya kan? Lokasinya, adegan
di lapangan sekolah. Kita bisa tambahkan lagi. Buat gambarnya jelas, bersih. Ya. Baik, kita coba ya. Kita coba nih. Kita buat gambar untuk ukuran 9:16 untuk TikTok tadi. Seorang anak SMP di Indonesia sedang memegang spanduk anti bully. Lokasi adegan di lapangan sekolah. Buat gambarnya jelas dan bersih. Kita enter. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Gambar menjadi video menggunakan Google AI Studio. Caranya ya, gambar yang sudah kita dapat dari Google Gemini tadi kita download dulu. Nah, kita pilih dulu mau gambar yang asli real ini atau yang kartun dulu yang kita jadikan video. Asli ya. Asli apa kartun? Asli. Atau dua-duanya? Asli aja dulu ya. Nah, ini kita download dulu ya. Kita download di sini. Ini ada tombol downloadnya. Download. Ini perhatikan, nanti tugas kelompoknya buat video ya. Tugas kelompoknya buat video. Kita download dulu. Nah, sudah terdownload. Baik, kalian nanti kalau masuk untuk mengubah gambarnya, masuk di Google AI Studio ya. Cari di Google Chrome-nya, Google AI Studio, pilih ini. Ya, pilih yang ini. Ini udah masuk ke VO ya. Nah, di sini kan ada rasio ya. Kalau TikTok tadi berapa rasionya? 9 banding. Nah, kita pilih 9:16 ya. Kemudian durasinya berapa? Kita buat 8 detik ya, yang paling panjang 8 detik. Nah, durasinya 8 detik. Foto yang kita download tadi yang akan kita buat video, kita upload di sini nak ya. Perhatikan ya. Di sini ada kolom ya, kita upload di sini. Tanda tambah, upload image. Mana tadi fotonya? Ini fotonya. Nah. Baik. Di sini kita tulis ya. Buat gambar animasi bergerak. Itu aja. Ya. Dah, sudah gitu? Dah. Kita klik run atau enter. Ya. Dah, kita cek. Jadi enggak dia video nanti? Ya, udah jadi nih ya. Kita tengok dulu. Nah, nih kita tengok. Tuh. Bergerak kan? Yang orang belakangnya bergerak enggak tuh? Nah, kita download dulu ya. Download dulu. Download biar enak lihatnya. Oke, kita generate. Tuh. Bisa gerak loh. Kawan yang di belakang pun bergerak. Kameranya bergerak sendiri. Ya kan? Nah, setelah ini nanti kalian kan bisa buat beberapa gambar, beberapa adegan. Ini kan 8 detik tuh. Kalian uploadlah di TikTok, kasih musik, kasih apa namanya tuh? Voice suara. Bullying adalah tindakan yang tidak bagus. Kan bisa tuh diedit pakai suara kan? Nah, padahal ini adalah bukan orang sungguhan, ini adalah AI atau kecerdasan artifisial. Bisa kita buat video. Nah, ya. Nih, diskusi kelompok. Ya, buat konten digital berbasis video menggunakan kecerdasan artifisial, kemudian lakukan editing. Selanjutnya diseminasikan konten ke platform media sosial masing-masing. Sudah jadi kontennya, kalian upload ke TikTok kalian masing-masing. Sekarang juga, ya. Nih, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Perhatikan dulu, nih. Ya. Gambar rasio 9:16, aplikasinya Gemini, membuat videonya menggunakan Google AI Studio, editingnya boleh pakai CapCut, boleh langsung di TikTok. Kemudian posting video ke platform TikTok. Nah, kelompok 1, perhatikan, kelompok 1 tentang bully. Ya. Kelompok 2 tentang kebersihan lingkungan. Ya. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan, megang spanduk gitu, ya kan? Kemudian yang kelompok 3 tentang stop tidur larut malam. Boleh buat video tuh anak tuh matanya bangun tidur bengkak-bengkak. Nah, itu tuh efek tidur malam, ya kan? Nah, bisa. Kemudian kelompok 5 rajin beribadah. Kelompok 4 rajin beribadah.
Kelompok 5, sayangi orang tuamu. Ya. Ayo, silakan masing-masing per kelompok dikerjakan dari sekarang. Satu orang harus mengerjakan ya, harus dapat. Nah, jadi gini nak ya, kita ini sudah ada beberapa yang berhasil ya. Kalau belum nanti nggak apa-apa, dikerjakan di rumah. Tapi nanti link videonya kirim ke Bapak ya. Kita lihat dulu nih hasilnya dulu, contohnya yang udah berhasil. Udah dikirim? Udah ya, baik. Nah, kita lihat nih teman kalian ada yang sudah berhasil ya.
Kita lihat ya, hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Ini adalah pesan moral, pesan positif untuk seluruh anak-anak Indonesia ya. Ini contohnya nih. Ya kan? Tengok. Nih, keren kan? Nah, dikasih caption, ini sudah dari apa tadi? AI tadi ya. Nah, jadi gini ya, ini kan hanya 8 detik. Nanti kalian boleh buat video itu banyak. Buat gambarnya, videonya banyak. 8 tambah 8, 16 detik. Nanti baru digabungin, jadikan video. Nah, ini udah bagus ya hasilnya nih. Nih contoh yang Pandi ya. Nih kita cek. Kita lihat punya stop bully. Nah. Keren kan? Nah, ini tampang-tampang sering kena bully mukanya tadi kan? Lemes dia. Nah. Udah keren-keren, udah bisa semua kok. Cuma tadi kalau yang masih loading, sabar. Nanti di rumah dikerjakan. Udah bisa? Ya. Upload di TikTok, ya. Langsung kirim linknya ke Bapak, ya. Ya. Baik, ya. Cukup dulu. Perhatikan dulu. Yuk. Nah, yang sudah berhasil, ya, karena waktunya sudah terbatas ya, waktu kita terbatas. Kalian kerjakan nanti di rumah masing-masing ya. Nanti kirim hasilnya ke WA Bapak. Hasil apa namanya? Link video yang kayak gini. Nah, jadi yang sudah ngirim ini dibuat namanya nanti. Pak, ini atas nama ini. Jadi langsung Bapak input ke poin prestasi 10 ya. Mohon perhatian dulu, stop dulu HP-nya ya. Perhatikan dulu, baik ya. Karena waktu kita sudah habis ya. Tugas ini dikerjakanlah di rumah. Boleh berdiskusi sesama kelompok ya. Nanti hasil videonya diupload ke TikTok, IG atau media sosial lainnya, linknya japri ke Bapak. Berarti tandanya tugas selesai, Bapak kasih poin prestasi 10. Ya. Itu ya, japri nanti Bapak input poinnya. Khusus yang hadir hari ini saja. Ya. Oke, baik ya. Nah, kemudian ya. Nah. Oke, nanti bertanya nanti lagi ya. Nah, kemudian nanti tolong buat grup ya, ketua kelas Dina, buat grup kelas. Nanti Bapak akan sampaikan refleksi. Refleksi itu apa? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti materi ini? Senangkah, tidak senang, atau puaskah, atau tidak puas, atau masih butuh materi tambahan lagi? Ya, paham ya? Nah, baik. Kalau sudah nanti silakan kirim ke WA Bapak. Baik ya, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu. Ya, nanti lanjutkan diskusinya di rumah karena waktu kita terbatas ya. Nah, kalau ada pertanyaan boleh japri Bapak seputar tadi cara buat video tadi ya. Japri Bapak boleh, akan Bapak jawab ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukup apa Dina? Ada? Baik ya. Nah, kalau tidak ada, perhatikan semuanya dulu, perhatikan dulu. Kita cukupkan sampai di sini. Untuk materi berikutnya kita akan ada materi lebih apa lagi tentang coding ini ya. Mungkin nanti bagaimana menghasilkan cuan atau uang dari video yang kita upload tadi. Nah, ya. Bisa kan nanti kan untuk materinya lebih bagus lagi nanti ya. Baik, terima kasih. Silakan disiapkan ya. Materi kita cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditutup dengan doa kembali. Yuk.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah dimatikan kameranya? Boleh.